bisa langsung join ya. Jadi dibuka kameranya deh ya, dibuka ya. Jangan nggak dibuka, kalau nggak dibuka nanti nggak usah masuk kuliah lagi kita. Ada, sudah semua diterima? Ada yang belum? Sudah ya? Ada beberapa lagi nih. Jadi harus dipahami bahwasanya kita merujuk kepada Kemenkp. Tapi kalau kita merujuk Syah Bandaran ataupun dalam bidang perhubungan laut juga bisa. Ya biasanya adalah ini ke sipil ya, sipil keairan. Biasanya orang PU paham. Makanya saya cerita semalam, faktor setelah kita mendapatkan faktor lokasi pembangunan pelabuhan perikanan, faktor yang paling utama adalah faktor oceanografi. Sama seperti saya cerita tentang galangan kapal. Galangan kapal adalah bangunan laut. Jadi kalau kami di teknik perkapalan, itu kami mengatakan bangunan laut. Ya. Tapi kalau kapal namanya bangunan laut yang berjalan. Jadi semua yang ada di laut adalah bangunan laut. Jadi bagaimana kita membagi, memilah-milahnya. Itu teman-temannya disuruh buka kameranya ya. Kalau enggak kita nanti nggak mau kuliah lagi ya. Ya, tolong dibuka ya kameranya ya. Biar saya tahu. Jadi ini dia alur pelayarannya. Ini kolamnya Alfi Syahrin ini ya. Ini tolong dibuka ya kameranya deh ya. Halo? Halo? Mana nih Alfi Syahrin ini? Jangan kuliahnya tekan. Kalian masuk Zoom kemudian pergi. Halo? Siapa ini? Komtingnya siapa namanya nih, Dek? Si Deti. Dia juga nggak masuk. Itu saya harap ke Anda, tolong dicatat orang-orang yang tidak buka Zoom, kirim ke saya terus ya. Jadi di jam 19.47 saya terima yang nggak buka kamera, berarti tidak hadir dia. Nanti itu tergantung pada saat penilaian ya. Jadi jangan kalian udah nggak apa-apa kita masuk aja nanti. Kita kan saya udah bilang dari awal kuliah dengan saya langsung buka. Catat ya itu terutama si Alfi Syahrin ya Ramadan ya. Itu dia tidak masuk ya di kuliah kedua ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ini dia. Jadi ini kenapa harus kita tahu membuat sebuah pelabuhan seperti saya katakan kemarin malam atau semalam bahwasanya kita melihat komunitas kapal di situ. Pelabuhan yang ukuran apa? Kenapa? Kita melihat kumpulan kapal-kapal di situ. Mungkin kapal-kapalnya hanya yang kapal-kapal 5 GT. Ngapain kita harus buat pelabuhan yang kapal-kapal untuk 30 GT? Enggak. Jadi makanya dikatakan di dalam Kemenkp sebaiknya pelabuhan untuk meningkatkan pelabuhan itu seperti kita sekolah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, ya kan? Kalau kita membuat pelabuhan ataupun kita langsung naik ke kelas 6, maka kita harus belajar tentang etika, attitude, adat orang dari kelas 1, mungkin dari PAUD. Kalau dulu saya TK langsung SD, mungkin sekarang ada PAUD ya. Kemudian ada TK dan sekolah. Itulah yang dikatakan harus bertahap, berjenjang. Seperti kalian mengambil tentang perancangan dan manajemen pelabuhan. Itu. Kenapa harus ditingkatkan dari kelas 4, 3, 2, dan 1 pada saat pembangunan, pada saat pelabuhan tersebut dibikin atau dibangun kembali, maka operasional di pelabuhan tersebut tidak terhambat. Jikalau kita buat terus pelabuhan tipe 1 itu, maka operasionalnya tidak ada. Jadi kita buat sampai dia selesai. Tapi kalau kita melakukan peningkatan, operasionalnya tetap jalan. Itu jadi membuat alur pelayaran ini dia. Jadi seperti ini, seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama ada ukuran kapal,
ya ada ukuran apa namanya like bed weight partikulernya LBP, LOA, like overall, LWL ya, kedalaman kapal itu dia tenggelam. Yang garis merah ini adalah waterline-nya ya. Apabila waterline-nya ini bisa misalnya kapalnya tenggelam 2 meter, kedalamannya masih ada 7 meter, itu nggak masalah. Kenapa? Karena nanti ini berhadapan dengan lampu kapal dan propulsi kapal, terutama provider kapal. Itu dia deh. Kuliah malam ini ada beberapa ininya, ada pertanyaan deh. Jadi yang saya cerita semalam tentang kriteria kapal dan daerah atau lokasi yang kita bikin pelabuhan tersebut, kemudian ada faktor oceanografinya, sudah terjawab ya di malam ini ya. Jadi semalam bukan saya retorika, tapi apa yang kita ketahui maka kita jelaskan. Itu dia. Kalau malam ini kita sambung ke alur pelayaran, tidak mungkin di waktu yang akan datang kita sambung. Berapa kali pertemuan saya? Halo, Dek? Dek, berapa kali pertemuan saya? Di absen? Di SIM kuliah? Halo? Di SIM kuliah, ya Pak. Berapa kali pertemuan saya? Pokoknya gini, kalau saya kuliah, kalau saya kuliah maka kita kuliahnya di malam hari ya. Tapi kalian absen saja di malam hari, lebih enjoy. Setelah kalian setelah kalian sholat, nanti kita langsung bisa kuliah terus ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup saya kira kuliah di malam hari ini ya. Jadi kalau misalnya besok kita kuliah di jam 8, kita di malam harinya langsung kuliah ya. Terima kasih deh ya atas waktunya. Saya minta Deti, ada beberapa teman yang tidak tidak buka camp, itu dianggap tidak kuliah di malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya deh. Nanti kapan lagi ada waktu kita kuliah, maka kita kuliah di malam hari ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan live ya. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri. Itu